Perkenalkan, nama saya Pratomo, saya seorang guru di SMK Negeri 1 Slawi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video aksi nyata mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran yang dirancang untuk membimbing proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Ini mencakup penentuan materi pelajaran, metode pengajaran, serta penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran. Kurikulum bertujuan untuk memberikan pedoman sistematis tentang apa yang harus diajarkan kepada siswa, bagaimana cara mengajar, dan bagaimana mengukur pencapaian siswa. Sistem kurikulum dapat bervariasi di berbagai tingkat pendidikan dan di berbagai negara. Beberapa negara mungkin memiliki kurikulum nasional yang merinci standar minimum, sementara yang lain dapat memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri dengan mematuhi pedoman umum. Mengapa kurikulum perlu berubah? Perubahan dalam kurikulum menjadi suatu kebutuhan esensial karena menghadapi perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Beberapa alasan mengapa kurikulum perlu berubah antara lain. 1. Relevansi dengan tuntutan zaman. Dunia terus berkembang dan berubah, terutama dalam hal teknologi, ekonomi, dan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum yang tidak mengikuti perkembangan ini bisa membuat siswa kurang siap menghadapi tuntutan masa depan. Oleh karena itu, perubahan dalam kurikulum diperlukan untuk menjaga relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. 2. Pengembangan kemampuan abad 21, kurikulum perlu menggali dan mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Perubahan dalam kurikulum harus mencerminkan pemahaman bahwa keterampilan ini kini menjadi kunci kesuksesan dalam kehidupan dan karir. 3. Penemuan ilmiah dan teknologi. Terobosan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi secara terus-menerus. Kurikulum perlu mengakomodasi perkembangan ini agar siswa memiliki pemahaman yang terkini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Multikulturalisme dan inklusivitas. Kebutuhan untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya dan inklusivitas semakin mendesak. Kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mempersiapkan siswa untuk berinteraksi dalam masyarakat global yang beragam. 5. Peningkatan pemahaman tentang proses pembelajaran. Penelitian dalam bidang pendidikan terus berkembang, memberikan wawasan baru tentang cara terbaik mengajar dan belajar. Perubahan dalam kurikulum dapat mencerminkan pemahaman baru ini dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. 6. Persiapan untuk pekerjaan masa depan. Dunia pekerjaan terus berubah, dengan permintaan keterampilan yang berbeda. Kurikulum perlu disesuaikan agar siswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia kerja. 7. Mengatasi tantangan pendidikan. Kurikulum perlu dirancang untuk mengatasi tantangan-tantangan spesifik dalam sistem pendidikan, seperti kesenjangan pendidikan, kurangnya keterlibatan siswa, atau tantangan lainnya yang dapat diidentifikasi. 8. Respons terhadap umpan balik stakeholder. Umpan balik dari siswa, guru, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya penting untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan kurikulum. Perubahan perlu didasarkan pada evaluasi yang berkelanjutan dari proses pendidikan. Dengan mengakomodasi perubahan-perubahan ini, kurikulum dapat tetap relevan, mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menghadapi tuntutan perubahan kurikulum? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh guru untuk menghadapi perubahan kurikulum. 1. Memahami perubahan kurikulum. Guru perlu menginvestigasi dan memahami secara menyeluruh perubahan dalam kurikulum, termasuk tujuan, struktur, dan metodologi pengajarannya. 2. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Guru perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan perubahan kurikulum. 3. Kolaborasi dengan rekan kerja, kerjasama dan pertukaran pengalaman dengan rekan guru sangat penting. 4. Penerapan metode pengajaran yang inovatif. Dengan perubahan kurikulum, mungkin diperlukan penerapan metode pengajaran yang lebih inovatif dan berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21. 5. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Guru perlu memiliki sikap yang fleksibel dan adaptatif terhadap perubahan. Kesiapan untuk mengubah metode pengajaran atau menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan kurikulum sangat penting. 6. Keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam pemahaman perubahan kurikulum juga penting.
7. Evaluasi dan refleksi terus-menerus. Guru perlu terus-menerus melakukan evaluasi diri dan refleksi terhadap pengajaran mereka. 8. Mengembangkan sumber belajar sendiri. Dalam menghadapi perubahan kurikulum, guru dapat mengembangkan sumber belajar mereka sendiri. 9. Mendukung siswa dalam proses belajar. Dalam perubahan kurikulum, penting untuk memberikan dukungan ekstra kepada siswa. Guru dapat menyediakan bimbingan tambahan, membantu siswa dalam pemahaman materi baru, dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih mandiri. 10. Memberikan umpan balik dan partisipasi dalam evaluasi. Guru dapat memberikan umpan balik konstruktif tentang perubahan kurikulum kepada pihak yang berwenang. Bagaimana cara guru untuk memberi pemahaman atas perubahan kurikulum? Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru untuk memberikan pemahaman atas perubahan kurikulum. 1. Rapat informasi dan diskusi. Gunakan momen ini untuk menjelaskan tujuan perubahan kurikulum, perubahan spesifik yang dilakukan, dan dampak yang diharapkan. 2. Dokumentasi tertulis. Dokumen ini dapat berupa brosur, surat, atau panduan yang dapat dibagikan kepada siswa dan orang tua. Pastikan dokumen tersebut mudah dimengerti dan mencakup poin-poin kunci. 3. Situs web atau portal online. Gunakan platform online seperti situs web sekolah atau portal khusus untuk memberikan informasi tentang perubahan kurikulum. 4. Pertemuan kelas. Selain rapat informasi, gunakan waktu di kelas untuk menjelaskan perubahan kurikulum secara langsung kepada siswa. 5. Keterlibatan siswa. Ajak mereka untuk memberikan masukan atau pertanyaan terkait dengan perubahan tersebut. Pemberian ruang partisipasi dapat membuat siswa merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. 6. Workshop atau pelatihan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap perubahan. 7. Materi video atau presentasi multimedia. Ini dapat membantu dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan dapat diakses oleh berbagai kelompok. 8. Berkomunikasi secara terbuka. Sediakan kontak yang mudah diakses untuk pertanyaan atau kekhawatiran terkait perubahan kurikulum, dan berikan respons yang cepat dan informatif. 9. Contoh kasus atau studi kasus. Gunakan contoh kasus atau studi kasus untuk menjelaskan bagaimana perubahan kurikulum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi materi pelajaran dengan dunia nyata. 10. Umpan balik dan evaluasi terus-menerus. Ini dapat membantu dalam memahami dampaknya, menyesuaikan jika diperlukan, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang muncul. Apa harapan kita sebagai pendidik dan harapan masyarakat terhadap perubahan kurikulum yang berkembang saat ini? Harapan kita sebagai pendidik. 1. Relevansi materi pembelajaran. Pendidik berharap perubahan kurikulum membawa materi pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Kurikulum harus mencerminkan perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendidik berharap perubahan kurikulum mendukung pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini mencakup metode pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. 3. Penilaian yang beragam. Harapan adalah adanya sistem penilaian yang lebih beragam dan inklusif, memungkinkan penilaian tidak hanya berfokus pada ujian tertulis, tetapi juga proyek, presentasi, dan penilaian berbasis keterampilan. 4. Pengembangan keterampilan hidup. Pendidik berharap kurikulum memasukkan pengembangan keterampilan hidup, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan keterampilan pemecahan masalah yang relevan untuk kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. 5. Dukungan untuk keanekaragaman siswa. Harapan adalah adanya dukungan untuk keanekaragaman siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Pendidik berharap kurikulum memungkinkan adanya penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa di kelas. 6. Penggunaan teknologi pendidikan. Pendidik berharap perubahan kurikulum memperhitungkan perkembangan teknologi pendidikan. Integrasi teknologi yang tepat dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia digital. 7. Peluang pengembangan profesional. Harapan pendidik adalah adanya peluang untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan. Ini mencakup pelatihan, workshop, dan sumber daya yang mendukung pendidik dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum dengan efektif. 8. Komunikasi terbuka dan kolaborasi. Pendidik berharap adanya komunikasi terbuka antara pihak berwenang, guru, dan orang tua. Kolaborasi yang baik dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan memastikan suksesnya implementasi perubahan kurikulum.
Harapan kita sebagai masyarakat terhadap perubahan kurikulum yang berkembang saat ini adalah 1. Pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas. Masyarakat berharap perubahan kurikulum menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki pengetahuan yang mendalam dan keterampilan yang relevan untuk sukses di dunia akademis dan dunia kerja. 2. Persiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Harapan adalah kurikulum mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini termasuk pemahaman tentang isu-isu global, keberlanjutan, dan keterampilan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. 3. Keseimbangan antara akademis dan keterampilan praktis. Masyarakat berharap adanya keseimbangan antara fokus akademis dan pengembangan keterampilan praktis dalam kurikulum. Ini mencakup keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja sehari-hari. 4. Keterlibatan orang tua dan komunitas. Harapan adalah kurikulum menciptakan keterlibatan aktif orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan. Masyarakat ingin berperan dalam mendukung pembelajaran siswa. 5. Kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Masyarakat berharap perubahan kurikulum memperhatikan kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Ini melibatkan pendekatan holistik yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. 6. Inklusivitas dan keadilan. Harapan adalah kurikulum mendukung inklusivitas dan keadilan, memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan, memiliki akses yang setara dan peluang untuk sukses. 7. Pemberdayaan siswa. Masyarakat berharap kurikulum memberdayakan siswa untuk menjadi individu yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka dan masyarakat. 8. Keterlibatan industri dan dunia kerja. Masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan industri dan dunia kerja dalam pembentukan kurikulum. Ini dapat memastikan bahwa kurikulum mencerminkan tuntutan dan perkembangan terkini di sektor pekerjaan. 9. Evaluasi yang transparan. Harapan masyarakat adalah adanya proses evaluasi kurikulum yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Ini menciptakan akuntabilitas dan kepercayaan dalam sistem pendidikan. 10. Pendidikan yang berkelanjutan. Masyarakat berharap adanya pendidikan yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan di mana siswa terus belajar dan berkembang sepanjang hayat. Penting untuk dicatat bahwa harapan ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks masing-masing. Oleh karena itu, kolaborasi antara pihak berwenang, pendidik, siswa, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama meningkatkan sistem pendidikan.